betul-betul menjadikan satu ilmu ingkang manfaah dan barokah terhadap kita dan seluruh keluarga kita ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum kita masuk di dalam materi, saya ambil satu kesimpulan bahwasanya kehidupan dunia ini, Pak, sesungguhnya itu adalah membelenggu rohaniah. Kehidupan dunia ini sebenarnya itu membelenggu rohaniah. Lu kok bisa? Disebut sebagai duniawiyah itu kapasitasnya sebagai makhluk. Laksana seekor burung di dalam sangkar. Tatkala sangkarnya itu kuat, burungnya bisa keluar mboten, Pak? Enggak bisa ya. Si jenur ruhika wahuwa nafsuka, penjorone ruh kita semua ini, Pak, adalah nafsuka, diri kita. Diri kita itu maksudnya adalah selain Allah. Artinya selama ruh ini masih terkurung oleh dunia, jangan harap ruh itu bisa keluar dan bertemu Allah. Gak bisa. Ini sudah konsep. Lah, yang namanya ruh olehnya bisa keluar dari duniawiyah itu macamnya ada dua, Pak. Laksana seperti burung, bisanya keluar dari sangkar. Pertama, kurungannya itu rusak, sudah dirusak lobang-lobang, akhirnya bisa keluar. Kalau keluar ya sudah bebas dia ke alam yang tidak terbatas dibandingkan alam di dalam sangkar. Yang kedua, thariqah tani, dimaksud jalan loro, jalan dua, ruh bisa keluar dari jasmani atau keluar dari dunia, laksana seperti burung tadi dikeluarkan oleh pemiliknya. Tidak harus merusak sangkar. Kan ada pintunya toh, Pak? Pintunya dibuka oleh pemilik burung, lalu burungnya diambil, dikeluarkan. Pertanyaannya adalah, lebih berat mana? Keluarnya burung ketika satu menunggu rusaknya sangkar, atau yang kedua dikeluarkan oleh sang pemilik. Lebih berat mana? Lebih berat ketika saat burung keluar menunggu rusaknya sangkar. Artinya apa? Ketika si salik terkurung oleh duniawiyah, bisanya keluar ada macam dua. Ada macam dua. Pertama, jalannya adalah majdubun. Yang kedua adalah wasilun. Jenengan pilih pundi? Sak kersa jenengan. Rasulullah memberikan resep yang termudah, artinya yang ringan, tidak terlalu berat.
Bagaimana? Allah menjemput jenengan lalu dimasukkan di dalam singgasananya. Ini penak, tidak berat daripada si Salik itu meronta-ronta untuk melepaskan diri dari syahwatud dunya. Apalagi si Salik itu tidak dikasih satu alat untuk merusak syahwatud dunya, maka nggak bisa Pak, nggak bisa. Kecuali si Salik dibekali oleh satu alat untuk merusak syahwatud dunya. Inilah Bapak Ibu yang ku maksud sebagai alat untuk merusaknya adalah zikir sirul asrar. Tapi jenengan sampai kapanpun akan dikejar oleh nafsu di dalam diri kita, nggak terima. Sehingga kita sering Bapak Ibu kadang-kadang kita itu lebih sering lupanya daripada ingatnya. Dan itu tidak salah karena memang proses. Tapi kalau dijemput oleh Allah sendiri, yang namanya nafsu nggak berani mendekat, nggak berani, nggak berani. Niki laksana gini, saya dari Mojokerto ke sini ada macam dua, ada yang dijemput, ada yang berangkat sendiri. Istilah bahasa saya terhadap panjenengan, ben saya nggak ngerepotkan jenengan, kulo tak berangkat piyambek, berangkat sendiri. Tapi syaratnya lebih berat. Apa? Harus tahu jalan, alamatnya harus tahu, dan seterusnya. Tapi kalau dijemput, tinggal duduk leyeh-leyeh sudah sampai di Surabaya. Jenengan pilih tenggundi Pak. Kalau jenengan pengen ngerepotno Allah, sampean pilih dijemput. Resepnya bagaimana? Wong namanya hak niku nggih nggak boleh disalahkan, nggak boleh disalahkan. Pingin yang ingin dijemput monggo, ingin ya nggak ingin dijemput nggih monggo. Kedua-duanya ini nggak ada salahnya. Makanya orang-orang yang hatinya dijadabkan Allah di makom khos, didudukkan Allah terus di makom fana, sudah lupa baik akal maupun hati terhadap dirinya, apalagi orang lain, sehingga lalai dengan urusan syariat. Miturut saya, aku nggak berani nyalahkan, karena ini yang memperjalankan itu juga Allah. Itu toh yang disebut jadab juga menurut itu Pak. Sebab ulama semua sepakat orang yang majedub, ya, perilakunya itu disebut jadab, hukum syariat nggak bisa menyentuh Pak. Karena apa? Karena beliau diletakkan Allah di makom khos, makom di mana baik akal maupun hati sudah ketiadaan selain Allah. Jangankan orang lain, orang dekat beliau, dirinya sudah nggak tahu. Lah, sebetulnya ini sering sampean alami, tapi sampean entah jenengan sadar atau tidak sadar. Apa? Tidur. Jenengan tidur tahu diri jenengan? Mata dalam keadaan terpejam, tapi mengapa akan tahu sesuatu? Mimpi? Nggih mboten? Mata ini terpejam Pak, tapi mengapa ketika bermimpi kita tahu si A, si B, si C? Kejadian apa?
Ini sebetulnya adalah sindiran terhadap kita sebagai si salik ketika saat kefanaan selain Allah dalam hati kita, ya seperti itu. Nanti kalau dipindah Allah di khawasul khawas, beda lagi Pak. Walaupun hati sudah tidak bisa diajak komunikasi tentang dunia, karena dunia itu sudah tidak ada bagi dirinya, tapi akal masih bisa. Oh ini istriku, oh ini suamiku, oh ini anakku, ini sudah. Ini khawasul khawas seperti itu. Walaupun hatinya itu sudah ketiadaan selain Allah, tapi akalnya masih menganggap bahwasanya makhluk semua itu ada geraknya sebab digerakkan oleh Allah, akal. Tapi hati sudah mengatakan itu geraknya Allah, karena selain Allah sudah ketiadaan beliau. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi sifatnya dunia itu adalah membelenggu. Bisanya kita keluar dari itu semuanya, mau tidak mau kita bisa terbebas dari belenggu itu kalau menunggu kita dijemput oleh Allah. Ya tadi ya, sistem dijemput tadi loh enak, nggak apa-apa, tapi tolong lakukanlah kuncinya untuk melepaskan diri, biar kurungan sangkar itu rusak. Jenengan harus terus menerus berzikir. Yang berzikirnya itu tidak terikat waktu dan tempat ataupun keadaan, terus hati itu di situ. Memang berat Pak, memang berat, tapi ini kalau panjenengan mau untuk melatih terus menerus tentang zikir ini, kula yakin Allah akan mempermudah. Ingat, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan mempermudah semua urusan, lebih-lebih berkenaan dengan si salik ketika suluk nuju wusul nang Allah setelah si salik mengalami kesusahan. Pun monggo dibuka di fasal 32. Al-faslu, faslun utawi aihada utawi iki fasal iku tabi'atu dunya, sifate dunya. Sifate dunya iku bagaimana ya? Beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh, la tastaghrib, ojo duweni ning ati rasa heran. Karepe ngoten. Wuku al-aqdari ing tumibane pira-pira kejadian niki wonten macam kali Pak. Ada kejadian yang sulit, ada kejadian yang susah, yang mudah. Ada satu kejadian takdir itu dirasa masalah ini sulit, ada takdir atau kejadian itu dirasa mudah. Ada dua hal seperti itu. Madamta selagi ini langgeng fi hadihi dari ing dalam iki panggonan, maksudnya dunya Pak.
Sebab fa innaha mongko sak temene wukuud akdar ning dunya iku abrozak den lahirake ilama kejaba utawi apa huwa utaima iku mustahiqun kang haki wasfiha iku mustahiqu wasfiha kang haki sifate dar atau dunya. Wa wajibu naktiha lan wajibe memurneake sifat tersebut. Artinya apa? Hati jenengan jangan punya ada takjub atau heran terkait masalah sifat dunia. Artinya apa? Selagi kita masih ada di dunia, kita akan mengalami satu kesusahan. Laksana burung tadi selama ada di dalam sangkar, dia kesusahan di situ, nggak bisa keluar, nggak bisa bebas. Selama sangkar itu masih kuat, burung ada di dalam, maka jangan harap burung itu akan bisa keluar dari sangkar. Selama di dalam diri kita masih muncul keakuan kita makhluk yang ada di dalam hati, maka jangan harap kita bisa sampai pada Allah di dalam ma'rifat Allah. Gak bisa. Kesimpulannya ada di situ. Maksud daripada makalah ini. Bapak Ibu, sering saya katakan, lah bagaimana caranya kita dengan mudah untuk bisa keluar dari sangkar? Ilmu, amal, istiqomah. Sering saya katakan. Yang disebut sebagai takwa adalah ilmu, amal, istiqomah. Ketiga-tiganya inilah Pak, mohon maaf, yang disebut uzlah. Yakfur bitaghut wa yu'min billah atau kholwat. Jadi kholwat itu tidak harus sampai berdiam diri di dalam gua tok, enggak. Sampai lo di tengah pekerjaan lo bisa dikatakan kholwat. Apa sih takrif tarkibnya kholwat? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Tinggalkan iman dalam dada ini selain Allah berarti makhluk. Contoh niki, kita beraktivitas apapun, hati ini tidak ada iman pengakuan kita yang melakukan. Setelah ini kita tinggalkan, maka wayu mimbillah, iman yang muncul di dalam hati kita pasti Allahnya yang mempunyai hak menjalankan ini. Ini di dalam hati, Pak. Tidak dikeluarkan di lesan. Jikalau jenengan keluarkan di lesan, kebenaran dalam hati, bukan perkara itu salah, enggak. Tapi ini akan menjadikan pemicu fitnah. Contoh, sampai nang pasar, mikir-mikir Gusti Allah liwat, apa enggak masalah? Masalah toh? Masalah. Cukup di dalam hati. Saya katakan, bukan berarti jenengan salah mengeluarkan kebenaran yang ada di dalam sir. Enggak, benar sudah. Tapi niki akan menjadikan pemicu suatu masalah di tengah-tengah golongan kita yang ada di golongan umum. Mungkin kita akan dibengkolang dengan batu. Jadi saya enggak menyalahkan, tapi dampaknya itu di luar seperti itu nantinya.
Contoh-contoh sudah banyak pun. Asarhu utawi penjelasan. Ad-dunya utawi dunya iku darul bala, tempate ujian. Bala itu kalau kita artikan secara umum itu identik dengan takdir yang tidak enak, itu bala. Padahal bala di sini bisa diartikan ujian atau cobaan. Wa husnin lan panggonane susah. Wis bala susah. Ya laksana burung di dalam sangkar. Kalau si tuannya tidak kasih makan, dapat makan dari mana? Tapi nggak mungkin, Mbak. Tuannya itu akan lalai untuk tidak memberi makan. Tidak akan lalai. Karena apa? Karena itu burung kesayangannya si tuan. Kalau tidak bisa mungkin telepon anaknya, tolong dikasih makan. Itu burung kesayangan saya. Itu pasti seperti itu. Memang ada nilai min dan plusnya, Pak, antara burung di dalam dan di luar. Kalau di luar harus cari makan sendiri. Kalau di dalam enak. Artinya apa? Kita di dunia secara fisik, bagaimana jenengan iki secara ruhaniah sudah di akhirat. Itu loh maksud saya. Secara fisik kita masih ada di dunia, Pak. Di dunia. Tapi bagaimana caranya secara rohaniah jenengan ini sudah di alam akhirat. Quran sudah mengajarkan, bahkan ini salah satu teladani Kanjeng Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, berupa apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Jelas sudah. Harus pertama ada keinginan hati untuk bertemu Allah. Orang satu Surabaya jumlahnya berapa ya? Ada 1 miliar? Nggak ada ya. Wis katakanlah 300.000. Sampai sensus satu persatu, mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit, yang di dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah. Wa aktsaruhum, kebanyakan itu pengen ketemu sukses dunya. Loh, itu di mana-mana, Pak, sudah. Jangan heran, apalagi kita yang masih jomblo, umur 30 gak dapat. Kula mboten nyindir. Tapi memang faktanya seperti itu. Apa yang kita pikirkan? Pingin dan lekas nih nikah. Kalau sudah nikah, terus pingin dan punya anak. Sudah punya keluarga, apa kok keinginan kita? Pingin sukses sandang pangan papan, berkecukupan. Bahkan kalau bisa lebih dengan pertimbangan besok masa-masa tua. Dan ini memang berlaku seluruh dunia seperti ini. Dan Rasulullah pun tidak melarang, cuman pertanyaannya kapan ruhaniah kita hanya kita untukkan pada Allah, bukan pada selain Allah. Kapan? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab. Sebab Allah sudah katakan tentang akhirat itu terjadi di dunia. Kalau kita dulu secara syariat kan akhirat besok, kalau sudah yaumul qiyamah, setelah itu yaumul yub'ats, dibangkitkan, setelah itu yaumul hisab, gitu. Setelah itu yaumul hisab selesai, disuruh jalan wat sirotol mustaqim, ketemulah surga atau neraka. Lah gitu toh, akhirat besok toh. Nek cara hakikate sekarang.
Dasari eneng ada dalam surah Al-Qasas ayat 77. Di situ Allah katakan, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah negeri akhirat yang sudah Allah anugerahkan terhadap dirimu di saat kita ini masih ada di dunia. Berarti akhirat kan sudah ada, Pak? Udah ada. Kalau belum ada, gak mungkin ada perintah wabtaghi. Apa mungkin kita disuruh makan sementara makanannya belum ada? Mungkin betul? Gak mungkin, Pak, kita disuruh makan sementara makanannya belum. Betul mungkin. Adanya kita disuruh makan disebabkan makanannya sudah tersedia. Niki nek cara bahasa kita di syariat, bahasanya mencari itu harus melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus. Tapi nggak paham sebetulnya itu. Ya sampai bagaimana caranya bisa melepaskan diri dari cengkeraman nafsu, yang nafsu memakai syahwatut dunia, itu loh maksudnya. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan janganlah kau lupakan di dunia ini bagianmu, walaupun kamu itu secara rohaniyah sudah sampai di akhirat, ya jasmaniyahmu iku ya ramuten. Lha Pak. Waktu dahar ya dahar. Waktu kita kerja ya kerja, waktu kita sama istri, sama suami, anak, udahlah kita sosialisasi. Maksudnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah, letaknya di mana kalau dunya iku adalah darul balain wa huznin. Yus ketika saat di dalam hati kita muncul akune makhluk, di dalam hati kita isinya makhluk, mohon maaf ya, kita yang kaya raya, apa yang dia takutkan? Jatuh miskin. Lah kita yang miskin, apa yang sampean takutkan? Wong kita sudah miskin. Mohon maaf, yang punya jabatan, apa yang dia takutkan? Hilangnya satu jabatan. Ini kalau hati itu belum mengenal Allah, ini hati ruh jikalau masih menjadi cengkeraman hawa nafsu. Tapi kalau nafsu, kalau ruh sampai sudah terlepas dari pengakuan diri sebagai makhluk, ya la khaufun alaihim walahum zanun. Mengapa dia tidak ada rasa khawatir atau rasa takut, rasa gelisah? Karena hatinya sudah tidak ada selain Allah. Perkara selain Allah itu sudah tidak ada, termasuk susah, termasuk mohon maaf, apapun bentuknya. Bagaimana mungkin bisa mempengaruhi jenengan? Lah sing mempengaruhi sudah nggak ada. Artinya jenengan kedudukannya bahwasanya walillahil masyriq wal maghrib, semua apa yang mulai jagat timur dan jagat barat milik Allah, itu tidak hanya diucap di lisan, tapi di hati sampean lewat iman atau ihsan mengatakan semuanya milik Allah. Loh, aman pun. Gini kising kalau maksud, Anda sudah tidak lagi terkurung oleh dunia rohaniah jenengan. Sementara jasmania sampean ya masih ada di dunia. Barang siapa yang bisa keadaan seperti ini, ruh yang sudah bisa masuk ke alam akhirat, maka dipastikan ketika secara syar'i idza jaa ajaluhum, pasti husnul
khatimah. Karena sudah tidak asing lagi jalan menuju pada Allah, bukan asing lagi. Sebab secara hakikatnya dia sudah tidak ada di dalam sangkar, bebas sudah, pingin berhinggap di daun talas silahkan, hinggap di atas genteng silahkan. Itulah laksana burung yang sudah keluar dari sangkar. Fa in kana fiha sururun fahasbuka biha nikmatun. Fa in kana mongko tatkalane ono fiha ing dalam dunya apa sing ono sururun kesenangan, fahasbuka biha nikmatun, berarti itu merupakan satu keberuntungan jenengan. Artinya apa? Ketika jenengan masih ada di dunia jasad ini, terus ruhaniyah itu sampai sudah di akhirat, menemukan kebahagiaan dunia ini, itu berarti Anda golongan orang yang beruntung. Sehingga hati jenengan tidak bisa dipengaruhi oleh gebernya dunia. Justru gebernya dunia itu Anda jadikan sebagai jalan thariqah untuk bertemu Allah. Jadi kekayaan sampai tidak menjadikan gelisah rasa khawatir di dalam hati, karena kekayaan jenengan sudah Anda jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah, jabatan jenengan dan seterusnya. Inilah Pak, dunia yang tidak akan menjadikan pengaruh di dalam hati jenengan. Laksana ikan yang sudah bisa hidup di air asin di laut sana, gitu. Walaupun tiap hari jasadnya itu campur dengan air asin, tapi ketika kita ambil dan kita goreng, kita makan tidak terasa. Alasannya sebab ikannya hidup. Hati yang hidup juga begitu saat di dunia, tidak akan pernah bisa terpengaruh dengan urusan dunia. Terus piye caranya? Bagaimana caranya kita bisa masuk ke alam akhirat? Teruskan Al-Ahzab ayat 21. Wa dzakarallaha katsiran. Iki teladane Kanjeng Nabi lho. Perbanyaklah ingatmu pada Allah. Yang kumaksud ingat di sini adalah di dalam segala aktivitas apapun, hati menyadari yang melakukan itu hanyalah Allah. Wis. Tanpa terkecuali. Akhirnya sing ngono yang ada di belakang agak bingung. Gus, lah sing ngono lokalisasiku ya Allah. Misalnya takok ngono, iya. Sing nguasai ning kono ya Gusti Allah. Tapi aku enggak nyalahkan orang yang beriman, itu nafsu misalnya, enggak aku salahkan, karena imannya juga beda. Bagi kita yang mengatakan Allah, karena selain Allah sudah tidak ada, dan inilah hukum sah bagi orang yang seperti ini. Tapi lantas bukan berarti sah hukum yang kita bawa ini kita tiap hari budalain yang lokali sasi, gak popo jari Guson, ayo berangkat nang lokali. Sik tak delok, priksa natimu sik. Lah sing nglakoni kuwi mung rumangsa awakmu apa piye? Loh ini perlu Pak ya, perlu untuk diluruskan biar angger-angger cek gak popo, iki yo Gusti Allah kabeh, tapi jerone ati makhluk sik muncul. Mbuh muncul awake, mbuh muncul 21 lah. Hati diklarifikasi dulu di dalam hati.
Wal muradu tawid kang den karepake bi qaulihi ta'ala fi suratil Ankabut ayat 5. Yang dimaksud nikmat atau keberuntungan di sini adalah mendekat dan bertemu Allah sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yarju, duweni keinginan, mempunyai keinginan liqa Allahi, untuk bertemu Allah, ya fa inna ajalallah, mongko sak temene Allah janji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Wes, ini janji Allah, Pak. Tinggal pertanyaannya, di dalam hati Anda ada keinginan bertemu Allah atau tidak? Padahal kebanyakan manusia itu pingin ketemu kemewahan dunia, itu sudah pasti. Dan tidak ada orang yang satupun yang ingin berjumpa kepada Allah kecuali mereka yang mengikuti, menteladani kanjeng Nabi. Tandanya bagaimana? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Tidak hanya mereka mendengarkan ajaran risalah tauhidiyah yang dibawa oleh baginda Rasul, tapi juga dia beriman, membenarkan. Tidak hanya dia membenarkan, tapi juga fayattabi'una ahsanahu, mengikuti petunjuk-petunjuk perintah untuk menjalankan ini. Inilah yang kusebut takwa secara Al-Qur'annya. Ngilmu, ngamal, istiqomah, hati kholwat setiap detik. Di tengah kerjanya kholwat, di tengah istri suaminya kholwat, bahkan di tengah-tengah enggak ada urusan dunia, tetap hatinya kholwat. Lanjut. Waman sa'alah, waman dan utawi sapane wong iku sa'alah, jaluk sapa man sayan ing suci-wici, lam yaj'alhu, mongko ora bakal ndadekake hu ing sek, hu ing sek sapa Allah Gusti Allah lahu ing man. Barang siapa meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, faqat abah, mongko teman-teman dadosake lelah nafsahu ing awak dhewe man, wala yu'ta lan ora bakal diparingi sapa man. Mana yang dimaksud sebagai sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah? Wa hadza utawi iki se huwa ya hadza iku mata udunya, kesenangan dunya. Bapak Ibu hadirin, siapa yang meminta sesuatu yang tidak Allah jadikan, percuma. Artinya tuas capek, tuas minta terus menerus capek. Terus mana yang dimaksud sesuatu yang tidak Allah jadikan? Mata dunia, kesenangan dunia. Di mata siapa? Di mata golongan orang-orang yang sudah hatinya ini berlaku ilmu amal istiqomah. Pun salah paham. Mata adalah satu kesenangan adunya selain Allah.
Sejatine Pak, Allah itu tidak pernah menciptakan kesenangan dunia. Iki bagi ahli tahqiq loh Pak ya, bukan ahli syariah, ahli tahqiq. Mengapa dikatakan sebenarnya tidak ada dan Allah tidak menciptakan itu? Karena bagi ahli tahqiq, hati para kekasih Allah selain Allah itu sudah tidak ada. Sakit dipaham nggih? Tapi bagi kita golongan yang belum menjadi kekasih Allah tetap mengatakan dunya iku ono. Bukti ini walillahil masyriq wal maghrib. Lho dalile wonten. Yang disebut makhluk iku ada. Yang Allah ciptakan. Oleh karena kelas kita beda-beda Pak, antara am dengan khos atau khawasul khawas, sudut pandangnya juga beda. Satu contoh, kita golongan am ketika melihat seorang wanita cantik bidadari mesti mengatakan itu sifat jamalnya wanita, nggih mboten? Otomatis kita sampai kapanpun akan mengejar, bergantung hati kita pada seorang wanita. Ingat, siapapun hati kita kalau jatuhnya cinta pada selain Allah mesti bergantung pada selain Allah. Niki pun sebagai prinsip, pun rumus niki. Nggak bisa kita bergantung pada Allah, nggak bisa. Karena cinta kita itu hanya di lisan. Sebetulnya kita cinta pada Allah itu cinta palsu. Terus mana yang dijadikan sebagai burhan bukti? Kalau selain Allah disebut mata dunia itu Allah tidak ciptakan. Mun tegese artinya tidak ada. Nggih bingung niki kita kalau belum paham tentang ilmunya. Dunia kok gak ono, nyatanya ada. Wis pelajaran ngeluh iku ngono. Biasa. Pertama kali kita ikut mendengarkan kajian tasawuf itu wis otomatis sirah niku kepala iku mumet. Akhirnya ketika kita itu mumet dibisikin nafsu, lah pakmu ngaji kok ngaji bingung, ngaji sing jelas ae. Akhirnya kita menjauh. Padahal itu proses awal kita itu untuk mengenal Allah itu di situ. Bapak Ibu, beda dengan ahli tahqiq atau golongan khos. Gak mungkin dia akan mengatakan cantik itu sifatnya seorang wanita. Enggak Pak. Itu jamalullah. Allahnya ada di situ. Ya inilah Pak yang ku maksud sifat jamal letaknya kekekalan itu di sini. Ketika saat hati kita sudah bisa jatuh bertemu Allah, akhirnya yang tadinya kita terka ada, nyatanya itu palsu. Seperti saya berjalan mesti ada bayang-bayang loh. Saya mundur, ikut mundur, saya maju, ikut maju. Tinggal kita melihat bayang-bayangannya atau yang memiliki bayang-bayang, melihat makhluknya atau melihat Allahnya. Dan kelas kita memang dibagi menjadi 3. Ada golongan am, golongan khos, khawasul khawas. Ada. Golongan kita yang am pasti memandang bayang-bayangnya ini. Mana bayang-bayangnya Allah? Yang dunia saisine ini yang disebut nurullah. Lah kita mandang nadatnya apa memandang nurnya terserah. Kalau kita masih tetap memandang nurnya, mohon maaf, maka pasti kita akan beriman nur itu wujud. Kalau kita memandang zatnya Pak, nggak mungkin kita memandang nurnya itu wujud, nggak mungkin. Yang ada cuman apa? Oh terang, oh padang, oh kelihatan.
Ini kita yang disebut proses su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah, mengasah rasa di dalam hati tentang kehadiran wujud sejati Allah dalam dan di luar diri. Setelah itu ainul basirah, bertemu atau melihat. Habis itu hakul basirah, menyatakan innani anallah la ilaha illa ana. Al-khulasatu utawi ringkesan, idza ahabba tatkalane demen apa qalbuka ati sira ladzati dunya ing kesenangan dunya, khifta mongko wedi sapa sira intarokatka yen to ninggalno apa dunya ka ing sira. Tatkala hati kita mencintai kesenangan dunia Bapak Ibu, maka pasti kita akan takut ditinggalkan kesenangan dunia, otomatis sudah. Ini bagi kita khusus golongan yang belum mau menerima risalah Rasulullah di jalur ilmu tauhid pun. Siapapun kita pasti seperti itu. Kita akan takut ditinggalkan dan atau au khifta utawa wedi sapa sira tarkaha ing ninggalake ha ing ladzati dunya, atau kita akan takut meninggalkan dia. Dia siapa? Dunia ini. Loh, kalau kita masih takut Pak meninggalkan dunia, kapan bisa nih ketemu pada Allah? Terus bagaimana caranya jenengan ini tidak takut? Tolong dibuka di dalam surah Yunus 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Pegang teguh takwa ini. Takwa yang kumaksud adalah gandengnya ilmu amal istiqomah berbentuk khalwat dalam rangka melepaskan diri dari pengaruh nafsu, kemudian menjadi budaknya Allah. Niki sing kula maksud. Ingatlah, hanya kekasih Allah itulah yang tidak mudah dalam hatinya ada rasa la khaufun alaihim walahum yahzanun, gelisah, khawatir, sudah tidak. Lah kekasih Allah itu cirinya yang bagaimana? Yaiku alladzina, golongane orang-orang amanu yang tidak hanya beriman saja bahwasanya seluruhnya yang menggerakkan alam itu Allah, tapi wakanu yattaqun. Lan podono sopo amanu iku yattaqun. Kebanyakan kita umat Islam itu berhenti amanu, takwani mboten wonten. Padahal setiap Jumat itu kita kan diperingatkan oleh khotib Pak, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita itu meninggal jikalau tidak dalam keadaan muslim. Muslim itu berarti selamat, pasrah. Ini adalah golongan orang yang takwa. Artinya sederhana, janganlah kau meninggal jikalau kau berhenti hanya di iman, harus sampai di ihsan. Baru Pak, ketetapan hukum mesti niku terjadi. Itu namanya ingkrah. Sudah nggak bisa diatur-atur lagi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,